Melihat mata kakak perempuan yang bersinar dan napas yang semakin berat, Cuking keluar dari kamar dan menutup pintu dengan lembut. Wajahnya agak panas. Sejujurnya, situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Cuking. Untungnya, kakak perempuan itu tidak menemukan dirinya memasuki rumah. Setelah berpikir sebentar, Cuking sengaja mengetuk pintu dan berteriak, "Kakak, aku sudah makan." Samar-samar, Cuking mendengar suara tabrakan kursi-kursi panik dari dalam. Setengah menit kemudian, kakak perempuan Chu Xiao mendorong pintu terbuka, dengan wajah agak merah dan pesona yang menawan. "Kakak, kamu tidak akan menonton film Xiao Mao di dalam." Meskipun dia tidak mengungkap hal-hal baik yang baru saja dikatakan kakak perempuan tua itu, Cuking masih agak sempit dan sengaja menggodanya. "Cek, Mao, apa yang begitu bagus tentang film ini? Remaster sekarang populer. Hei, ada Little Brother tampan, yang sangat panas dan itu hanya menyenangkan untuk menonton." Chu Xiao berkata tanpa lelah, lalu memelototi Cuking melirik dan melambaikan tangannya. "Hei, apa yang harus dikatakan kepadamu anak kecil dengan itu?" Dia memutar pinggulnya dan berjalan ke kamar mandi. Setelah beberapa saat dia berganti pakaian dan berjalan keluar. Berjalan ke ruang tamu, kakak perempuan itu dengan tidak sabar berteriak, "Saya makan teman di malam hari dan kembali lagi nanti. Kamu bilang sudah setengah bulan di rumah dan kamu keluar setiap hari sampai tengah malam asteris-asteris sebelum pulang. Apakah Anda pernah mempertimbangkan masa depan Anda?" Ayah keluar membawa sepanci sup ikan, dan ketika dia mendengar kata-kata putrinya, janggutnya tiba-tiba menggigil. Memotong. Penatua mengangkat alisnya, dengan dingin mendengus dan berkata, "Seorang pria benar-benar berpandangan pendek dan berpandangan pendek. Ayah, aku pergi keluar untuk hiburan. Dan teman-temanku menarikku untuk melakukan bisnis bersama." Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata sembrono, "Ayah, beri aku 1.000 uang dulu." "Apa? Berbicara, bersosialisasi. Kamu tidak bisa makan orang lain dengan sia-sia, kamu?" Ayah hampir marah, hidungnya berkata sambil menatap, "Kamu bilang, kalau kakakmu pintar, ibuku dan kamu tidak perlu khawatir. Apa yang aku pelajari darinya? Anak laki-laki pendiam, cukup menikahi wanita kaya dan semuanya akan baik-baik saja. Tetapi bagi saya harus berjuang untuk bisnis saya sendiri. Tidak ada teman yang berbisnis." Dia belajar dari itu. Kakak perempuan itu dengan sedih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selain itu, saya masih harus mendukung Anda dan ibu kami, kakak saya. Itu adalah air yang disiram oleh putra yang sudah menikah. Jadi ayah, tidak bisakah kau memperlakukan aku lebih baik?" Melihat penampilan putrinya yang mengecewakan, ayah patah hati. Tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa menahan sedikit omelan dan menggigil keluar uang dari dompetnya. "Kamu menghemat beberapa bunga. Wanita harus pergi keluar untuk hiburan. Tetapi mereka tidak bisa diperlakukan sebagai ketidakadilan. Anda mengatakan bahwa Anda yang berteman dengan anggur dan daging benar-benar mampu. Ah, ayah, putrimu. Aku tidak sebodoh itu." Mengangkat uang kertas, wanita tua itu menertawakannya, lalu mengenakan sepatu hak tinggi dan berjalan keluar rumah dengan gerakan memutar. "Ya Tuhan." Cuking menarik napas dalam-dalam, garis hitam dengan ekspresi gila. Apakah ini kakak perempuan pendiam dari kehidupan sebelumnya? "Hei, Xiao King. Jangan belajar buruk dari kakakmu." Sang ayah menoleh dan berkata dengan serius, "Ayah, apakah kamu membiarkan adikku pergi seperti ini?" Cuking tampak bingung. "Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan?"
Adikmu adalah seorang gadis, bisakah aku masih mengikatnya di rumah seperti yang kulakukan padamu? Seorang wanita harus keluar dan berlari, tetapi temperamen kakakmu, lupakan saja, selama dia tidak menyebabkan masalah. Ayah menghela nafas dan pergi ke dapur untuk menyajikan makan malam, tetapi Cuking benar-benar terdiam. Dunia yang sangat feminin. Saat dia berbicara, wajah lelah Ibu Cutianan pulang. Ibu, setelah 300 tahun, saya melihat Ibu lagi. Meskipun berbeda dari ingatan, wajah yang akrab itu masih membuat Cuking menyambut dengan gembira. Itu benar, di dunia ini, semua anak mengikuti nama ibu mereka. King King. Cutianan memandang putranya yang terlempar ke dalam pelukannya, dan tiba-tiba dia bahagia, dan berkata dengan wajah bahagia, "Jadi anak-anak itu semua adalah jaket kapas kecil ibu. Lihatlah anak kita yang baik, katakanlah, anak kita yang manis, katakanlah, menjadi sangat imut dengan ibu. Apakah uang saku tidak cukup?" Dengan itu, ibu tertawa dan dia mengambil beberapa ratus keping dan memasukkannya ke tangan Cuking. Cuking terkejut lagi. Ibu di masa lalu adalah budak yang kaya. Dia ingin menipu $10 dari tangannya untuk pergi ke bar hitam untuk bermain game. Dia harus menggambar tinta untuk waktu yang lama. Ibu, aku tidak menginginkannya. Menggelengkan kepalanya. Cuking, yang tahu bahwa keluarganya dalam kondisi keuangan yang buruk, menolak. Bocah bodoh, berikan saja padamu. Keluarga kami sekarang lebih sulit, tetapi itu tidak akan membuat Anda bersalah. Prestasi akademik Anda lebih baik, yang merupakan kenyamanan terbesar bagi ibu dan saya. Chu Xiao, tanya ibu dengan santai. Jangan menyebutkannya. Anak itu keluar dan dibodohi lagi. Ayah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya bermain-main, aku tidak membuatmu memulai seperti itu. Setelah selesai berbicara, ibu melemparkan koper ke sofa, duduk dengan riang, dan menyipitkan mata pada suaminya. Aku benar, anak laki-laki akan kaya, gadis itu akan miskin. Gadis itu membiarkannya masuk. Acara besar di luar. Tidak ada acara besar. Gadis yang tidak masuk akal setelah badai. Ya, kamu benar. Istri, melihat ayah dengan bersemangat menuangkan air untuk ibu, menuangkan teh atau bahkan membawa makanan dan beras untuk ibu. Cuking menjalankan banyak sekali asteris di dalam hatinya. Ini dunia ini, kehidupan seorang pria. Hal yang sama berlaku di masa depan. Tidak pernah diizinkan. Cuking memutar matanya tiba-tiba, memikirkan jalan masa depannya. Setelah makan, aku terlalu malas untuk menonton ibu berbaring di sofa dan menonton TV. Ayah, seorang master pekerja keras, mulai membersihkan rumah lagi. Cuking berlari langsung kembali ke kamarnya. Pada pandangan pertama, saya merasa ruangan itu sangat rapi dan murah hati. Sama sekali tidak seperti kamar anak laki-laki, lebih seperti kamar kerja perempuan. Cermin ukuran penuh bahkan bertatahkan di dinding. Melihat cermin, seorang bocah lelaki dengan bocah lelaki yang tampan dan lembut serta cantik, Cuking tersenyum pahit. Memikirkan informasi baru di pikiran saya. Sebagai contoh, di dunia ini, karena hak-hak wanita dihormati, setiap rumah tangga di masa lalu ingin melahirkan anak perempuan yang berkembang dalam 1000 tahun terakhir, menghasilkan perbedaan yang sangat besar dalam proporsi pria dan wanita di populasi dunia. Ya, mungkin untuk mengatakannya, masih ada beberapa 10 juta wanita bermain bujangan di Cina.
Seorang wanita yang ingin menikah harus memiliki rumah dan mobil untuk menikah dengan pria yang baik. Sedangkan untuk pria, selama mereka tampan dan cantik, sepertinya aku adalah pasangan nikah dari banyak wanita yang mendambakan sesuatu bahkan dalam mimpi. Ya, pada saat ini, Chuking akhirnya ingat bahwa ia tampaknya menjadi bunga sekolah dari sekolah menengah kedua di kota Jinmen, Brangsek. Chuking masih tidak percaya, tetapi ketika dia membuka laci meja, hampir sebuah laci surat cinta hampir semuanya menulis namanya. Lihatlah isi surat cinta lagi, itu tidak lebih dari pengakuan. Dan Tuhan adalah Dia. Saya tidak percaya itu ditulis dari hati para gadis di setiap orang. Lupakan, biarkan saja jika kamu datang. Dengan senyum pahit, Chuking pergi ke tempat tidur dengan menyilangkan kaki dan matanya sedikit tertutup. Setelah beberapa saat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Ki spiritual sangat kaya. Dalam kehidupan sebelumnya, Chuking mengunjungi gerbang pedang surgawi di dunia kultivasi dan bertanya kepadanya tentang Sein Transcendent. Hari ini, meskipun ia telah melonjak melewati batas dan menyebarkan basis budidaya di saluran ruang waktu, Chuking masih cukup yakin bahwa ia bisa mendapatkan kembali basis budidaya dan membuka saluran ruang waktu lagi. Pergilah ke dunia feminis yang bercinta. Kerja dan modal jangan menunggu. Dengan gerutuan, Chuking bersumpah bahwa harus kembali ke dunia bumi normal itu dalam waktu tercepat. Kemudian, setelah melihat waktu, sudah jam 4:30 pagi. Pikirannya bergerak, dan hanya satu titik spirit ki, yang baru saja diringkas oleh penanaman, Jidao Zigong, disuntikkan kedua telinga. Dan dia mendengar dua suara napas damai datang dari kamar orang tuanya. Dengarkan kamar sebelah lagi, sangat sunyi. Kakak belum pulang? Chuking terkejut sesaat dan kemudian dia datang untuk bangun. Di dunia ini, wanita dan pria terbalik dan tidak mengherankan bermain sampai tengah malam 2***. Memikirkannya, tiba-tiba telepon berdering di meja berdering. Chuking melihat, menghubungkan telepon. Dan terkejut, kakak, Xiao King. Suara cemas Chu Xiao datang dari ujung telepon. Dia panik, ada yang salah, dengarkan aku dulu. Jangan beritahu orang tua kita. Jangan panggil polisi. Apa? Ada tas gelap di bawah tempat tidur di kamarku. Anda akan membawanya kepada saya sekarang. Saya mendengarkan bila bulan sabit di High Street. Saya. Sebelum kata-kata itu selesai, telepon dicuri oleh orang barbar, diikuti oleh suara seorang wanita tertawa haha, dengan sedikit kedinginan. Nak, jika kakakmu aman, berikan saja tas itu padaku. Kotak 302. Chuking mengerutkan kening, hampir memuntahkan darah tua, dan secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa kakak perempuan tampaknya dalam kesulitan. Hei, wanita dunia ini. Menggelengkan kepalanya, siluet Chuking tersapu dan diam-diam melayang keluar dari pintu kamar. Beberapa detik kemudian, dia keluar dari kamar. Kakak perempuan itu membawa barang bawaan hitam pekat. Tidak ada suara di bawah kakinya. Di lingkungan yang gelap, matanya seterang obor. Tidak ada yang bisa menyentuh keluargaku. Dalam gumaman, Chuking melirik ke jendela. Menukik turun dari jendela di lantai 5 di detik berikutnya, dan dalam kegelapan, bayangannya berubah menjadi hantu dan dengan cepat menghilang ke dalam malam.